Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatu Sa'adah Zummala'il A'izzah Kubailal Bidayah. Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah rahimakumullah, semalam rupanya sudah banyak masjid yang mengadakan peringatan Nuzulul Quran. Meskipun masih terjadi kontroversi apakah wajib, boleh atau bid'ah. Dan kontroversi ini akan selalu terjadi mungkin sampai menjelang kiamat. Kalau kita masih terjebak dalam bingkai tradisi, bingkai ibadah sekalipun, atau mungkin pada kegiatan yang berbasis aktivitas. Kalau kita coba keluar dari jebakan ini, misalnya kita berpijak pada kemanfaatan, maka sesungguhnya kita punya kewajiban mengadakan diri kita sendiri untuk selalu memberikan peringatan kepada siapapun. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-A'la, surat yang ke-87 ayat 9. Fadzakir innama anta mudzakir. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena sesungguhnya kita adalah seorang pemberi peringatan. Maka tidak terjebak oleh tradisi, tidak terjebak oleh bingkai ibadah ataupun aktivitas, bahwa sesungguhnya kita adalah pemberi peringatan. Dalam surat lain Al-Ghasyiyah misalnya, surat yang ke-88 ayat 20, Allah juga mengatakan innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitirin, ayat 21-nya. Sesungguhnya kamu adalah seorang pemberi peringatan, maka berikanlah peringatan tetapi tidak boleh memaksa. Ini di surat Al-Ghasyiyah. Kalau di Al-A'la tadi, berikanlah peringatan karena sesungguhnya ada manfaatnya. Jadi kalau kita lihat dari kemanfaatannya juga peran kita sebagai pemberi peringatan, maka kita akan selalu memberikan peringatan ketika melihat teman kita, saudara kita, keluarga kita, siapapun yang berbuat salah atau berbuat mungkar, kita harus memberikan peringatan. Nah, termasuk Bapak Ibu di dalam menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Karena sesungguhnya nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran, baik dalam arti majasi maupun dalam arti komprehensif. Tanggal 17 Ramadan yang sangat diyakini sebagai turunnya Al-Quran, itu turunnya Al-Quran secara komprehensif dari Lauhil Mahfudz sampai ke langit dunia. Kemudian tanggal 24-nya turunnya Quran dari langit dunia disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hiro. Jadi ada tenggang waktu 1 minggu. Ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan At-Tabrani. Persoalannya bukan pada tanggalnya, tapi pada pesan-pesannya. Secara majasi Allah menyampaikan pesan secara bertahap.
Kalau di Lauhil Mahfud ke langit dunia itu secara keseluruhan sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Suhuf Ibrahim dalam bentuk lembaran-lembaran turun tanggal 1 Ramadan. Mazmur, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud turun tanggal 18 Ramadan. Injil turun pada tanggal 13 Ramadan. Taurat turun pada tanggal 7 Ramadan. Nah, Quran diturunkan pada tanggal menurut hadis atau Brunei dengan At-Tirmidzi tanggal 24 Ramadan. Itu secara majasi, penyampaian pesan oleh Allah lewat malaikat Jibril secara bertahap dimulai pada tanggal itu. 17 Ramadan sepekan sebelumnya itu dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Nah, pesan-pesan inilah yang harus disampaikan oleh kita sebagai pemberi peringatan. Apa fungsinya? Quran surat Al-Baqarah ayat 185 menjelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran hudal linnas sebagai petunjuk manusia, wa bayyinatin minal huda dan penjelasan untuk menjelaskan petunjuk tadi kepada manusia, wal furqan sebagai pembeda. Satu saja Bapak Ibu, Quran berfungsi sebagai petunjuk baik kepada kita sebagai pemberi peringatan, apalagi kepada teman-teman, saudara-saudara yang kita beri peringatan. Secara umum, kalimatnya bukan hudal lil mukminin, hudal lil muslim, tapi hudal linnas, berarti kepada siapa saja walaupun beda agama kita menyampaikan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Cuma bentuk kemasannya yang harus disesuaikan tanpa melanggar syariat. Tapi hakikatnya Quran, pesan yang Allah berikan, sampaikan lewat malaikat Jibril kepada Nabi kita, turun kepada ahli warisnya berupa ulama dan juga kita, harus disampaikan karena sebagai petunjuk, bekal dan pedoman menuju ke arah mana kita berjalan atau kembali kepada Allah. Jadi Quran Bapak Ibu itu ibarat GPS yang kita pasang di dashboard mobil atau di depan motor sebagai panduan kita. Kita ikuti arah itu, insya Allah benar. Kalau Quran pasti benar, tapi kalau GPS insya Allah benar. Karena GPS kan produk manusia. Kalau salah berarti salah pembuat produknya. Kalau produk kan ngikuti pembuatnya. Maka kadang kita pernah dengar berita ngikuti GPS malah nyasar di kuburan, dan itu sering. Itu pembuat produknya, ya, pembuat produknya atau pengelola produknya. Ya. Jadi namanya produk kan bisa-bisa salah. Nah, pembuat produknya itu juga ada yang membuat, yaitu Allah. Petunjuknya adalah Quran. Ya. Ini dijamin kebenarannya untuk siapa saja. Ada panduannya. Nah, kalau tidak, tentu tidak akan bahagia baik dunia maupun akhirat. Nah, untuk bisa memahami Quran sebagai petunjuk Bapak Ibu, kita harus bisa membaca. Membaca adalah memahami maknanya. Selama kita belum memahami maknanya, namanya belum membaca, baru membunyikan. Bedanya apa? Membunyikan, ya membunyikan, membaca. Yang Bapak Ibu lakukan setiap habis sholat tarawih atau nanti setelah subuh, jujur saja pun paham tereng. Selama belum paham, namanya masih membunyikan atau melafadzkan. Dalam kegiatan pembelajaran ranahnya masih C1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya Muhammad. Nabi menjawab, "Ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca." "Bacalah ya Muhammad," kata malaikat Jibril, "saya tidak bisa membaca." Sampai Nabi Muhammad dipeluk, dituntun, diajari, dieja A, I, U. Babi ibu satu persatu, Iqra, bacalah, itu baru C1.
Nah, kemudian C2-nya Iqra berikutnya. Kan 5 ayat ada 2 Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, ada Iqra lagi. Iqra yang kedua C2. Memahami. Kalau tadi tidak bisa paham tidak apa-apa, karena membaca itu memang penting. Prosesnya dari itu dulu, tidak melangkah. Karena Nabi kita juga mulai dari C1 dulu. Ya. Jadi prosesnya memang begitu, sunnatullah, sunnah Rasul. Kita mulai dari melafadzkan dulu, membunyikan dulu, dan pahalanya sangat besar. Tidak perlu kecewa Bapak Ibu. 1 huruf Allah menghargai 10 pahala. Jangan katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi 3 huruf. Jadi kalau kita membaca walau alif lam mim itu sudah 3 kali 10 minimal Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, C2-nya memahami. Untuk bisa memahami harus bisa mengartikan. Sekarang sudah tersedia berbagai perangkat, termasuk Quran yang ada terjemahannya. Mari kita tingkatkan. Bukankah kita sudah tiap tahun membaca, melafadzkan? Sekarang saatnya ditambah dengan membaca maknanya. C2, memahami. Agar kita tahu bahwa Quran ini sebagai pedoman hidup kita, bekal kita, menuntun kita kepada jalan yang benar. Itu secara umum. Nah, kalau kita terpilih sebagai orang bertakwa, nanti meningkat. Dalikal kitabul la raiba fi. Tidak ada keraguan yang ada di dalam Quran ini. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Monggo Bapak Ibu kita introspeksi diri, kita termasuk orang bertakwa apa tidak? Kalau termasuk, minimal kita punya pekerjaan. Alladzina yu'minuna bil ghaib, meyakini kepada hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian harta yang kita miliki. Nah, kalau kita tahu Quran ini pedoman kita, petunjuk, maka kita di dalam memahami hal yang gaib tidak akan keliru, tidak akan terjebak pada perkara syirik. Ketika kita mendirikan sholat, kita pun tidak terjebak pada gerakan dan bacaan yang rutinitas. Kalau kita tahu betul Quran adalah petunjuk, maka kita tidak akan salah ketika kita menginfakkan harta. Bisa jadi harta yang kita infakkan seringkali salah sasaran atau mungkin niatnya keliru. Maka Quran sebagai petunjuknya. Nah, bagaimana biar tahu? Lagi-lagi Bapak Ibu harus membaca, memahami, dan ditancapkan di dalam hati kita. Namanya tadabbur atau tabayun. Karena Al-Quran ini adalah qadim. Al-Quran qadim, wahyu minul ya. Terus tanpa tinulis iso diwaca. Terus lali iku wajangan guru was kita enten cepake ing jero dodo. Ya Rasulullah, hafal betul? Ya Rasulullah, salamun alaik ya
Mari Bapak Ibu kita tingkatkan kualitas kita di dalam memahami Al-Quran, dimulai dari melafadzkan, membaca artinya, tadabbur, al-bayan, agar kita bisa menjadikan Quran kita sebagai imam, sebagai bekal, sebagai pedoman. Jangan jadikan Quran sebagai objek, tapi sebagai panduan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya agar kita menjadi orang yang lebih baik setiap tahunnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.